Selamat berjumpa dengan channel Guru Cakap. Siswa semuanya, kali ini kita akan membahas beberapa soal sebagai latihan ujian sekolah atau asesmen sumatif akhir jenjang. Perhatikan sumber daya alam berikut. 1. Air, 2. Hewan, 3. Minyak bumi, 4. Tumbuhan, 5. Nikel. Yang termasuk sumber daya alam terbarukan adalah titik-titik. Ya, jawabannya kalau kita disuruh mencari sumber daya alam terbarukan adalah air, ya, termasuk. Kemudian hewan ini termasuk. Kemudian minyak bumi ini tidak. Tumbuhan termasuk. Nikel tidak termasuk. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 4, yaitu B. Ketersediaan sumber daya energi makin lama makin berkurang, utamanya sumber energi minyak bumi. Untuk mengantisipasinya, manusia dituntut mampu memanfaatkan sumber energi lain, yaitu sumber energi terbarukan. Pernyataan yang benar berkaitan dengan pemanfaatan sumber energi terbarukan adalah titik-titik. A. Energi panas bumi merupakan sumber energi bersih meski kurang ramah lingkungan. Pernyataan ini salah, ya, karena energi panas bumi itu ramah lingkungan. Jadi kalau dikatakan kurang ramah lingkungan itu salah. B. Sumber energi biomasa kurang baik untuk bahan bakar. Ini salah, karena sumber energi biomas ini baik untuk bahan bakar. C. Energi sinar matahari dapat dimanfaatkan dengan peralatan panel surya yang harganya murah. Ini salah, ya, karena harganya tidak murah tapi mahal. D. Sumber energi tenaga angin relatif murah namun tidak ramah lingkungan. Ini juga salah, karena ini ramah lingkungan. E. Tenaga air dapat bermanfaat menggantikan energi fosil. Nah, ini yang benar. Perhatikan peta kepadatan penduduk Indonesia berikut ini. Upaya yang cocok untuk mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia adalah titik-titik. A. Emigrasi. Emigrasi ini salah, ya, karena emigrasi itu perpindahan penduduk dari negara kita ke negara lain. Yang B. Transmigrasi. Nah, ini yang betul, karena transmigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari pulau yang padat ke pulau lain di Indonesia. Untuk yang C. Urbanisasi, itu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kemudian yang D. Ruralisasi, itu kembali ke desa. Dan E. Imigrasi, itu masuknya suatu penduduk dari luar negeri ke Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang B. Transmigrasi. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Membuat peta wilayah bencana. 2. Membuat bangunan tahan gempa. 3. Penanaman pohon bakau di pinggir pantai. 4. Membawa korban gempa ke rumah sakit. 5. Melarang penduduk tinggal di wilayah sekitar pantai. Yang merupakan kegiatan mitigasi bencana adalah titik-titik. Baik. Jadi yang namanya mitigasi bencana ini ditekankan pada satu pencegahan dari bencana. Jadi dilakukan sebelum terjadinya bencana. Kita lihat nomor 1,
membuat peta wilayah bencana. Ini betul ya, karena dilakukan sebelum terjadinya bencana. Yang kedua, membuat bangunan tahan gempa. Ini juga ini pencegahan. Yang ketiga, penanaman pohon bakau di pinggir pantai. Ini juga betul karena dilakukan sebelum terjadinya bencana. 4. Membawa korban gempa ke rumah sakit. Nah, kali ini sudah terjadi, jadi bukan. 5. Melarang penduduk tinggal di wilayah sekitar pantai. Ya, ini sebetulnya dilakukan sebelum, tapi pernyataan ini yang bertentangan dengan hak asasi, karena yang namanya tinggal di sekitar pantai yaitu hak. Jadi nomor 5 tidak. Jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Membuat peta wilayah bencana. 2. Membuat bangunan tahan gempa. 3. Mendirikan pos komando bantuan. 4. Inventarisasi kerusakan akibat gempa bumi. 5. Rehabilitasi kerusakan akibat tsunami. Yang merupakan kegiatan mitigasi pasca bencana alam adalah titik-titik. Nah, pertanyaan ini yang diminta adalah kegiatan mitigasi pasca bencana atau setelah terjadinya bencana. Kita lihat satu persatu. Yang nomor 1, membuat peta wilayah bencana. Ini merupakan pencegahan atau sebelum terjadinya bencana. 2. Membuat bangunan tahan gempa. Ini juga sebelum terjadinya. 3. Mendirikan pos komando bantuan. Ini jelas merupakan satu program yang dilaksanakan setelah terjadinya bencana. Kemudian yang keempat, inventarisasi kerusakan akibat gempa bumi. Ini juga betul, jadi terjadi setelah adanya bencana. 5. Rehabilitasi kerusakan akibat tsunami. Ini juga termasuk program atau kegiatan setelah terjadinya bencana. Jadi jawabannya adalah 3, 4, dan 5. Wilayah Keraton Solo dan Yogyakarta termasuk dalam kriteria wilayah formal. Berikut merupakan ciri-ciri wilayah formal, kecuali titik-titik. A. Adanya homogenitas atau keseragaman. Ya, ini betul. B. Memiliki kriteria fisik dan sosial yang sama. Ini juga betul. C. Adanya kesamaan iklim dan vegetasi. Ini juga betul. D. Memiliki kesamaan berupa lahan pertanian, sawah basah. Ya, ini juga betul. Yang E, adanya saling ketergantungan dalam satu wilayah. Nah, untuk yang E ini termasuk salah satu fungsi dari atau ciri-ciri dari wilayah fungsional. Jadi jawabannya adalah yang betul A, B, C, D, maka kecualinya adalah yang E. Baik, siswa semuanya, sampai sekian dulu untuk pembahasan di bagian kali ini. Kita lanjutkan untuk pembahasan di video berikutnya. Terima kasih.